Pertanyaannya adalah tolak ukur guru sukses itu seperti apa ya? Terima kasih ya sebelumnya Bang. Saya bahkan cerita ke Anda sambil mohon maaf agak sedih gitu. Karena saya terinspirasi sama dia keikhlasannya gitu. Ya, gerakannya itu, sifatnya itu menginspirasi saya sampai saat ini. Tetapi guru ini sengaja bangun sholat malam untuk mendoakan peserta didiknya. Ya, bukan hanya anak kandung yang dia doakan, tetapi anak didiknya. Dan saya terinspirasi dari beliau. Ketika seorang dosen bisa menginspirasi dari apapun ya, entah itu dari materinya, gerakannya, dari dedikasinya, dari keikhlasannya, itu sukses menurut saya. Tapi sampai sekarang itu terbekas buat saya. Kenapa terbekas? Karena saya melihat bagaimana dia ikhlas dalam mengajar. Jadi bagaimana Anda memberikan dedikasi, bagaimana Anda all out gitu ya, bagaimana Anda memiliki dedikasi, dan itu dengan sendirinya nanti ada beberapa gerakan, beberapa kejadian di kelas, orang terinspirasi dari kita. Itu yang terpenting gitu ya. Itu tolak ukurnya. Buat saya ya, tolak ukurnya adalah peserta didik ketika dia bisa terinspirasi dari apa yang kita lakukan. Itu bagian dari sukses gitu ya. Itu menurut saya gitu ya. Sukses seorang guru, sukses seorang dosen itu bagaimana dia bisa menginspirasi. Yo yo yo, assalamualaikum. Terima kasih ya sudah mampir ke channel Habib Yusuf TV. Ya, baru saja kita melihat sorotannya, baru saja kita melihat cuplikannya. Mau lanjut nggak ke fullnya? Mau lanjut nggak ke video berikutnya? Ke video yang fullnya? Yuk, lanjut saja yuk. Gimana, Jen? Lanjut saja ya, yuk. Sebelum lanjut ke video fullnya, jangan lupa di subscribe dan di share ya. Lanjut menonton ke video fullnya. Yo yo yo. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Silakan. Ya. Ya, di sini Mas Farid sebagai mahasiswa bertanya itu. Namun saat bertanya ternyata tidak bisa terekam dengan aplikasi. Pertanyaannya adalah tolak ukur guru sukses itu seperti apa Oke, ya? terima kasih ya sebelumnya bagus. Berarti pertanyaan keresahan ya. Nanti kan Anda ini juga semua menjadi calon guru gitu. Pertama, harus saya katakan ya, tidak bisa dikatakan ketika diri kita ini menilai diri kita sendiri gitu. Oh, kita menilai diri kita ini berhasil apa enggak nih dalam menjelaskan gitu ya. Dan kedua yang harus saya sampaikan adalah tolak ukurnya adalah kepada peserta didik gitu ya. Kalau peserta didik itu keingat materi tersebut, bukan hanya materi ya, tetapi semuanya gitu ya. Karena selalu saya sampaikan, seorang guru, seorang dosen ketika bicara di depan kelas, itu tugasnya tidak hanya untuk mencerdaskan muridnya. Buat apa kalau hanya mencerdaskan muridnya? Mengasih ilmu gitu. Suruh aja dia buka Google, buka YouTube, buka buku, udah dia jadi pintar. Tapi bagaimana seorang guru, seorang dosen bisa menginspirasi peserta didiknya? Jadi seorang murid itu terinspirasi dengan dosennya dari banyak hal yang tidak kita sadari gitu ya. Dan bahkan mungkin dosen tersebut tidak menyadari hal tersebut menjadi inspirasi bagi peserta didik gitu. Ada guru dulu di pesantren, ustadz saya ya, ketika dia mengajar, dia tetap bersemangat dan dia tidak membangunkan peserta didiknya ya. Jadi 30 murid, 30 santri itu
tidur, ya, yang mendengarkan hanya 2 orang. Walaupun konsepnya berbeda ya, saya sendiri kalau ada mahasiswa tidur, tetap saya bangunkan gitu ya, tetap saya bangunkan. Saya tetap supaya dia mendengar, bisa bisa, bisa bisa ikut bicara walaupun konsepnya berbeda ya. Si ustadz ini konsepnya beda nih, guru saya di pesantren gitu ya. Dia tidak membangunkan, dan waktu itu kebetulan saya 2 orang yang nggak tidur itu gitu ya. Tetapi sampai sekarang itu terbekas buat saya. Kenapa terbekas? Karena saya melihat bagaimana dia ikhlas dalam mengajar. Jadi dia mengajarnya itu ikhlas. Dalam hati dia, dalam pikiran dia, kalau kita wawancara pasti jawabannya nggak apa-apa. Murid-murid ini kan capek. Anak pesantren itu eh, eh, bukan hanya 6 jam 8 jam di kelas. Kegiatan pesantren itu banyak. Malam juga habis ada jurit malam. Jurit malam mereka tidur baru jam 2 jam setengah 3 gitu ya. Jadi sekarang dia tidur lelah mungkin. Dan dia nggak ngebangunkan gurunya. Ustadz ini sadar nggak gerakannya itu, sifatnya itu menginspirasi saya sampai saat ini. Bisa jadi dia nggak sadar, tetapi terinspirasi sampai saat ini. Dan saya bahkan cerita ke Anda sambil, mohon maaf, agak sedih gitu. Karena saya terinspirasi sama dia, keikhlasannya gitu. Ya, jadi ketika Anda menjadi seorang guru, bukan tentang materi, bagaimana Anda menyampaikan materi, terus Anda menyampaikan seluruh materi itu guru Anda menjadi cerdas gitu ya, bukan nggak harus benar juga harus mencerdaskan peserta didik gitu ya, tetapi kalau tugas Anda harus pintar semua, wah itu jadi beban di otak. Ada murid yang memang punya unik ya, punya potensi yang berbeda, dia tidak berpotensi kepada materi Anda, dia punya potensi pada perkuliahan yang lain, dan itu jadi beban kalau Anda harus bertujuan mencerdaskan seluruh peserta didik gitu ya. Jadi bagaimana Anda memberikan dedikasi, bagaimana Anda all out gitu ya, bagaimana Anda memiliki dedikasi, dan itu dengan sendirinya nanti ada beberapa gerakan, beberapa kejadian di kelas, orang terinspirasi dari kita. Itu yang terpenting gitu ya. Itu tolak ukurnya. Buat saya ya, tolak ukurnya adalah peserta didik ketika dia bisa terinspirasi dari apa yang kita lakukan, bahkan di luar kelas maupun di dalam kelas. Di kecil aja, oh guru ini dia nggak pernah menyuruh peserta didiknya buang sampah sembarangan, tapi murid ini selalu ngelihat si guru ini buang sampah pada tempatnya, nggak pernah sembarangan. Dia terinspirasi. Ataupun guru ini, dosen ini selalu bilang buang sampah pada tempatnya, ngambil sampah sebelum kuliah, habis itu dibuang kalau kelasnya kotor. Tapi ketika perkuliahan ternyata dia selalu buang sampah pada tempatnya, 3 kali peserta didik melihatnya, dia terinspirasi. Berarti orang kalau ngomong ini bukan hanya untuk orang lain, ketika dia ngomong adalah untuk dirinya sendiri. Wah, dia langsung terinspirasi dari dosen ini, guru ini. Itu bagian dari sukses gitu ya. Itu menurut saya gitu ya. Sukses seorang guru, sukses seorang dosen itu bagaimana dia bisa menginspirasi. Ada kalimat juga dari dosen saya yang saya juga terinspirasi dari beliau, dan beliau mungkin saja nggak sadar gitu. Mungkin di awal sudah saya sampaikan dulu ya, nggak tahu, saya lupa udah sampaikan nggak. Ada dosen saya, dosen waktu di UPI, dia berkata, berapa banyak sih? Ya kalau yang tadi itu, yang pertama itu Ustadz Badru ya, saya terinspirasi dari Ustadz Badru. Kedua juga saya pernah terinspirasi, bukan pernah, sampai sekarang juga terinspirasi dari Profesor Juntika di Universitas Pendidikan. Beliau dalam satu waktu nih ya, dia berkata berapa banyak sih dosen, pendidik, guru yang bangun ya, guru yang bangun sholat malam, bangun tahajud gitu ya. Ketika dia tahajud itu bukan hanya mendoakan dirinya sendiri, bukan hanya mendoakan hajatnya sendiri, dia bicara nih di depan kelas ke murid-muridnya, anak S2 gitu. Tetapi guru ini sengaja bangun sholat malam untuk mendoakan peserta didiknya, mendoakan anak-anaknya, mendoakan anak
didiknya, bukan hanya anak kandung yang dia doakan, tetapi anak didiknya. Dan saya terinspirasi dari beliau. Berarti tanggung jawab seorang guru, tanggung jawab seorang dosen bukan hanya di kelas. Tapi tanggung jawab dia bukan hanya dunia, tetapi dunia dan akhirat. Dan bagaimana dari ucapan beliau ini, orang-orang kadang tidak menyadari, gitu ya, tidak menyadari bahwasanya peserta didik juga anak dia, peserta didik juga anak dia harus lebih cerdas daripada diri dia, harus lebih sukses daripada diri dia. Dan dia ini, Profesor Juntika ini membuat kita sadar bahwasanya mau Anda punya kemampuan cerdas apapun di kelas, kemampuan otak kalian kayak Einstein di kelas, terus penyampaiannya hebat daripada Zainuddin MZ, hebat seperti Bung Karno, tapi harus diingat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menggerakkan hati seseorang. Dan kita orang Muslim harus meyakini ada Allah bergerak dari hal-hal yang misterius, hal-hal yang kita tidak tahu cara kerjanya gitu loh. Jadi senjata orang Muslim itu bukan hanya kemampuan Anda saja sebagai diri Anda pribadi, tapi kemampuan Anda tapi bagaimana Anda meyakini doa itu bagian dari kehidupan Anda. Anda berdoa ya supaya peserta didik ini bisa mendengarkan dengan baik. Ketika Anda masuk kelas, ya Allah, Nabi Musa aja kan berdoa ketika dia berbicara, ya Allah supaya lisan saya diluruskan, lisan saya diperbaiki dalam berbicara tidak terbata-bata. Itu ada dicek dalam Al-Quran doa Nabi Musa. Jadi menyadarkan lagi ketika Anda secerdas apapun komunikasi Anda harus meyakini ada kekuatan lain di situ, yaitu kekuatan Allah. Dan berdoalah, karena berdoa itu senjata orang Muslim. Dan Profesor Juntika sengaja, ya, dia sengaja bangun malam, dia berdoa untuk mendoakan muridnya. Dia sengaja bangun malam mendoakan, bukan mendoakan anak kandungnya saja, tetapi dia mendoakan anak-anak muridnya. Coba, saya terinspirasi dari beliau. Hanya dengan kalimat, di 3 kalimat beliau menyampaikan, itu jauh lebih menginspirasi saya daripada, mohon maaf, materi-materinya yang disampaikan, materinya sangat bagus beliau menyampaikan. Tapi ternyata ada 3 kalimat yang satu terilhamin dalam kehidupan saya. Dan saya meyakini setiap masuk kelas ini, saya harus berdoa dulu, harus minta kepada Allah untuk dilancarkan bicaranya. Jangan sombong, saya udah punya kemampuan bicara, ya sudah. Enggak, ada kekuatan Allah di situ. Terus membuka, ya Allah semoga peserta didiknya bisa mendengarkan dengan baik. Jadi orang sukses, guru, dosen, tadi pertanyaannya dari saudara Farid, sukses apa enggak sukses? Jawaban saya ada pada inspirasi gitu. Ketika seorang dosen bisa menginspirasi dari apapun ya, entah itu dari materinya, gerakannya, dari dedikasinya, dari keikhlasannya, itu sukses menurut saya. Terinspirasi. Murid bisa terinspirasi, maka guru itu, dosen tersebut dikatakan sukses. Itu. Dan ada juga Profesor Ahmad Tafsir. Saya terinspirasi dari beliau. Apa yang terinspirasi saya dari beliau adalah ketika beliau berbicara 2 menit nih ya. Berbicara 2 menit ya. 1 menit setengah itu isi ilmu yang baru yang saya nggak ketahui. Mohon maaf ya, kadang kalau kita hitung buat diri saya sendiri ya, ketika dosen masuk itu, ini bukannya mau menyampaikan sombong atau apa gitu ya. Ketika kita sudah banyak membaca buku, banyak menelaah gitu, banyak sebagainya, kadang itu yang disampaikan dosen ini kan seringkali kita sudah membacanya, sudah tahu gitu ya. Jadi paling beberapa dosen, saya bisa hitung 6-7 dosen, tidak banyak, ketika menyampaikan tuh banyak ilmu-ilmu yang baru gitu. Jadi Profesor Ahmad Tafsir ini setiap dia bicara 2 menit, 1 menit setengahnya adalah ilmu yang baru gitu.
Kadang dosen-dosen yang lain masuk itu ya yang disampaikan kita sudah baca gitu sudah ada di buku gitu, tapi Prof Ahmad Tafsir itu beda gitu, dan saya terinspirasi bagaimana ketika menyampaikan kepada peserta didik yang nggak biasa saja, menyampaikan kepada peserta didik itu ada ilmu-ilmu, walaupun nggak bisa seperti beliau, ada ilmu baru yang bisa disampaikan, ada ilmu yang mungkin tidak ada, bukan nggak ada ya, tapi yang mungkin dapat di buku yang bukunya susah ditemui gitu, mungkin di internet di Google ada tapi juga sedikit. Saya terinspirasi dari beliau gitu. Jadi setiap 2 menit bicara, 1 menit setengahnya ilmu misalnya, isi gitu. Jadi gitu ya. Jawaban saya walaupun bisa berbeda-beda jawabannya, tapi menurut saya tolak ukur guru itu sukses apa enggak adalah ketika dia bisa menginspirasi peserta didiknya. Macam-macam ya, inspirasinya tuh beda-beda. Tadi saya sudah menjelaskan. Dosen-dosen, guru-guru, ustadz-ustadz saya yang menginspirasi saya yang berbeda-beda gitu. Jadi tolak ukurnya saat Anda bisa menginspirasi peserta didik. Pokoknya kalau Anda meyakini berbagai macam, berdedikasi, ingin yang terbaik buat peserta didik, dan dalam hati itu selalu berkata, murid-murid saya, mahasiswa saya harus lebih sukses dari Anda gitu ya. Maka dengan sendirinya itu Allah akan membantu, dengan sendirinya Anda akan menyampaikan mencoba menyampaikan yang bisa Anda sampaikan yang terbaik gitu. Walaupun mungkin dia menyampaikannya masih terbata-bata, komunikasinya nggak baik, komunikasinya belum ulung, nggak seperti Soekarno misalnya. Tetapi kalau dia mendedikasi gitu ya, itu kadang nyampe ke kita gitu ya. Orang ngomongnya biasa saja, tapi dia berdedikasi gitu. Dia orang ngomongnya biasa saja, tapi ngomongnya dengan cinta gitu. Dia ngomongnya dengan kasih sayang, itu nyampe kepada kita. Ya. Jadi selain materi yang saya sampaikan sebelumnya, ada hal-hal yang secara teori gitu ya. Ada juga hal-hal yang bukan teori, yang memang itu berjalan secara misterius dalam kehidupan ini gitu. Dan kita menyadari itu gitu. Bicara dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan ikhlas, maka dari hati ke hati, makanya kan ya itu. Jadi tolak ukurnya gitu ya saudara Farid ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, semoga diskusi kita bermanfaat ya, bukan hanya untuk UAS tapi bermanfaat untuk dunia akhirat, bermanfaat untuk karir Anda nanti, amin. Amin. Dan ada keberkahan di sini. Terima kasih. Kita sama-sama tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sehat selalu ya. Sekeluarga corona. Amin. Dadah. Dadah semuanya.